Kami disodorkan dengan pembangunan cukup besar bendungan di Nusa Tenggara Timur, tapi sampai hari ini banyak juga yang mangkrak. Ngapain saya jawab orang yang belum mulai itu? Langsung memberikan pertanyaan, begitu tidak usah pengantar-pengantar, sehingga teman-teman yang lain punya kesempatan yang sama dengan teman-teman. Saya akan membuka beberapa termi. Termi pertama saya buka untuk 5 orang penanya, dan ya saya berharap teman-teman bisa langsung to the point, mau menanyakan apa kepada Bang Rocky tanpa harus memperpanjang kata pengantar di awal ya. Dan minta maaf kalau misalnya saya cut. Kalau misalnya saya cut ya, agar teman-teman punya kesempatan yang sama. Termi pertama saya buka 5 penanya. Ya. Oke, saya dari belakang. Ya, Bapak yang angkat tangan, boleh 1. Ya, sebelah kiri 1 ya. Ya, perempuan 1, 3, ya, 4 yang di belakang baju hitam, dan ya, oh sorry, ya, ya oke, baju yang topi biru, ya oke, 5 orang dulu, ya. Ada banyak termi ya teman-teman ya, bukan berarti tidak. Saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman. Saya minta tolong teman-teman panitia untuk bisa memberikan mic ya kepada Bapak. Oke, Bapak langsung memperkenalkan diri dan nama. Ya. Saya Agustinus, Pak. Saya dari, kalau di sini saya tuan rumah, Pak. Kalau Bapak sebentar saya kalau ke UI, Bapak harus terima saya, ya. Nanti ketemu. Oke Pak, mari Pak. Saya tidak punya pertanyaan karena saya di sini kan tidak ada DPR, tidak ada gubernur. Saya malas untuk debat. Saya membayangkan hari ini kita akan berdebat seru ya. Tapi ini saya kasihkan ke Bapak. Mungkin saya akan, kalau Unika Undana bukan level saya. Level saya mungkin di UI sama Trisakti ya. Baik, terima kasih Bapak Agustinus. Oh ya. Jadi Bapak Agustinus ini sudah dari jam 12 siang berdiri di depan Tugu Unika dengan posternya. Ya. Kita berikan aplaus. Oke. Baik. Selanjutnya ya, terima kasih Bapak Agustinus. Ya. Oke, teman-teman panitia, saya minta bantuannya untuk bisa mengarahkan mic ke penanya kedua. Begini Bu, saya hanya ada sedikit saya sampai kritisi Pak Rocky tadi. Oh oke. Pak Rocky ini pintar apa? Mungkin kalau antara saya dan Pak Rocky pintar mana ya? Tadi. Oke, baik, terima kasih Bapak Agustinus. Bentar. Saya mau ingin tahu. Tadi nyanyi lagu Indonesia Raya, saya lihat Pak Rocky nyanyi dengan hikmat ya. Hikmat. Nyanyi. Semua. Iya. Dosen juga semuanya. Saya lihat nyanyinya begitu hikmat, benar ya. Kalau saya tidak mau nyanyi itu. Kenapa? Saya tidak nyanyi. Kenapa? Hah? Kenapa tidak nyanyi? Bapak kan saya dengar di waktu dialog, Bapak kan jebolan 6 fakultas ya. Yes. Benar. Jadi kalau saya di sini cuma bertahan 6 bulan, buat saya selesai. 6 bulan, kalau saya mau lanjut semester kedua, ketiga, terlalu lama, buang-buang waktu. Baik, Bapak Agus, jadi waktu. intinya tadi, kalau saya mau nyanyi, saya merasa kalau tahun zamannya Bung Karno barangkali sama si nyanyi. Tapi kalau sekarang saya nyanyi Indonesia tanah airku. Oke, baik. Air aja mahal terima Pak. Kasih. Air kami beli. Oke, terima kasih Bapak Agus. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Tidak ada kita. Mana tanahnya? Oke. Airnya mana? Baik.
Terima kasih banyak Pak Agus. Bapak kalau ngomong jangan hadap saya, ngadap sana tuh. Oke, baik. Terima kasih Tapi Pak Agus. nanti Ya. kita ketemu di Jakarta Pak ya. Oke. Jakarta nanti ya. Kita ke penanya kedua dari sebelah kiri tadi. Ya. Ya, tadi sebelah kiri. Ya. Itu Pak Agus, mahasiswa termuda di UWIRA. Silakan yang kedua. Yang ini. Yang kedua di sini. Sabar. Tis. Ya, langsung to the point, Adik. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Chris BM Kobok. Saya ingin bertanya kepada Abang Rocky. Beberapa persoalan yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntaskan berbagai persoalan terkait dengan lingkungan karena mendapatkan berbagai represif dari pihak aparat keamanan dan pemerintah pun yang tidak tuntas dalam memberantas soal bagaimana kemudian tidak menerima setiap gugatan ataupun penolakan dari masyarakat. Kira-kira dari Abang Rocky solusi seperti apa yang lebih tepat yang bisa dilakukan oleh kita sehingga kemudian bahwa pemerintah itu betul-betul memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Chris. Yang berikut yang di belakang. Perempuan yang di belakang baju hitam, minta tolong teman-teman panitia. Oh iya. Makasih Bang. Ya. Silakan Ade. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Jenjana Dias. Saya seorang relawan kemanusiaan dan sosial. Saya berterima kasih karena Bung Rocky sudah sampai di tempat ini dan menjawab setiap memberi solusi untuk setiap agenda pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kali pertemuan dengan mahasiswa. Saya selalu mengikuti itu. Oke, dan ini secara khusus saya pertanyakan kepada Bung Rocky. Aspek tata kelola seperti apa yang dapat mencegah perluasan spasial ekologi politik di NTT yang berdampak pada perebutan hak kepemilikan atas tanah adat dan lahan-lahan masyarakat proleter oleh pemerintah. Karena secara fakta di lapangan banyak sekali lahan-lahan masyarakat adat itu direbut demi kepentingan kapitalis. Dan saya sebagai masyarakat asli Flores melihat itu, apalagi pada masyarakat Tubabu Besipae itu kasus yang sungguh menyedihkan dan itu melanggar kedaulatan rakyat, apalagi kesejahteraan sosial dan melanggar hak untuk hidup dan hak asasi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan adik siapa tadi? Nama Lucia Jenjana Dias. Oh, oke. Baik. Yang kemudian berikut yang ketiga, baju hitam tadi di sana, ya. Oh, keempat ya. Keempat, sorry. Oke, baik, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Fajar Armansur. Saya dari Relawan Donasi Sampah Muhammadiyah. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bung Rocky, bagaimana pandangan Bung Rocky mengenai negara yang mempermasalahkan masyarakatnya, yang dilihat dari proyek strategis nasional yang mengharuskan masyarakat yang sudah di situ, yang sudah menetap sudah lama, itu tuh terpaksa untuk berpindah atau bahkan diusir, digusur secara paksa itu. Mungkin cuma itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya langsung ke Bang Rocky dan juga para pemateri sebelumnya. Nama saya Pak Miki Dacunha, saya seorang guru di SMP Negeri 4 Kabupaten Kupang. Saya alumni ilmu lingkungan. Saya melihat tadi dari seluruh paparan dari narasumber,
terkait dengan masalah sumber daya di Nusa Tenggara Timur, kemudian potensi terkait dengan bonus demografi di Nusa Tenggara Timur sendiri untuk melirik ke depan bahwa diharapkan bahwa pembangunan itu berkelanjutan. Kemudian saya kaitkan juga dengan isu yang diprogramkan, dari isu kemudian diprogramkan menjadi satu pembangunan manusia yang kedepannya berkelanjutan. Salah satunya adalah juga padat karya, termasuk juga program dari Pak pemenang Pilpres kemarin, yaitu soal proyek strategis nasional dilanjutkan, ditambah lagi dengan pembangunan smelter yang cukup besar, masif juga di beberapa titik, termasuk Nusa Tenggara Timur yang dieksploitasi cukup besar, salah satunya sumber daya alam, lalu kesiapan manusianya, SDM kita juga perlu kita ketahui juga masih perlu ada gerakan yang lebih masif untuk bisa mengcounter, karena bagaimanapun Nusa Tenggara Timur ini menerima aja program strategis nasional tadi, proyek-proyek strategis. Kami disodorkan dengan pembangunan cukup besar bendungan di Nusa Tenggara Timur, tapi sampai hari ini banyak juga yang mangkrak, tidak ada kelanjutannya untuk bagaimana ekstensifikasi. Lalu tantangan tadi global, climate change dan sebagainya, kita juga ada di dekat dengan Australia. Tantangan laut kita juga sangat besar, pencuriannya besar. Terus juga dengan melihat bagaimana gerakan kita di tingkat nasional. Saya senang, saya biasa suka di channelnya Pak Rocky Gerung official, di Pak Hersubeno, saya mengikuti terus. Saya mulai simpatik ketika PDI Perjuangan itu sudah bergerak untuk menjadi oposisi, semakin memperkuat posisi juga Bang Rocky terus untuk berbicara, sehingga ini juga bukan hanya, dulu awal-awalnya saya tidak terlalu simpatik, tapi ketika melihat posisi Ibu Mega yang sudah tidak nyaman lagi dengan Pak Jokowi, akhirnya saya kepincut juga. Dulu saya penggemar Cokro TV, akhirnya sudah saya melihat, oh ternyata ini makin cuci otak, akal sehat saya juga berkembang sebagai seorang guru. Wah ini penting. Dan saya merasa kehadiran Bung Rocky ini makin memperkuat posisi kami sebagai guru untuk bagaimana menggerakkan semangat konservasi dari Walhi dan sebagainya. Teman-teman akademis ini juga semakin memperkuat ketika ada program yang masuk ke Nusa Tenggara Timur, apalagi ini di masa transisi kepemimpinan, kita menunggu proses pilkada di Nusa Tenggara Timur. Saya tidak mau seperti pemimpin yang lalu ketika berangkat menghilangkan beban hutang bagi Nusa Tenggara Timur. Masalahnya besar dan ini tentu menjadi PR baru, pemimpin yang baru, entah mau menjual sumber dayanya ataukah menjual tentang carrying capacity-nya. Ecological footprint kita ini sudah mengalami kerentanan. Mobilitas penduduk kita justru ada di titik atau di epicentrum daripada bencana. Baik, Kamelki, Dan langsung pada tantangan kita sebagai provinsi kepulauan ini sangat besar, Bang. Jadi saya berharap barangkali kita ada di rel yang tepat bersama Bung Rocky untuk menggerakkan bagaimana secara radikal, ekologi radikal itu untuk bukan hanya kita konser, menjaga lingkungan saja, tapi bagaimana secara radikal supaya bisa menghilangkan status pemerintah yang mengalami broker dalam pemerintahan. Terima kasih, Kamelki. Itu saja dari saya kembalikan. Baik, Bung Rocky, di termi pertama ini mungkin Bung Rocky menjelaskan dulu, menjawab dulu pertanyaan dari beberapa teman-teman. Tadi ada 4 penanya, ya. Perlu saya ulangi langsung? Enggak ada yang bertanya, semuanya marah. Kemarahan ya. Jadi konsolidasikan aja kemarahan itu. Kan ini soal mengkonsolidasikan kemarahan supaya dia tumbuh sebagai gerakan politik radikal kan. Itu intinya. Setiap kali saya acara buruh saya pidato di situ segala macam tuh. Mahasiswa saya ikut. Jadi perkuat gerakan, intinya cuma itu. Atau Anda nyalek. Kan cuma itu penyelesaiannya kan.
Jadi kalau semua yang Anda ucapkan itu saya sudah tahu semuanya itu. Tapi justru saya mau dengar apa yang sudah Anda kerjakan di lokal Anda. Anda tanya ke saya, bikin apa? Ngapain saya jawab orang yang belum mulai itu? Oke. Itu soalnya tuh. Jadi jangan keluh kesahkan ke saya. Secara paradigmatik saya tahu tuh. Bahwa semua ini terjadi karena pencurian. Pencurian sumber daya alam, pencurian APBN segala macam. Jadi apa yang mesti saudara lakukan? Jangan mencuri. Jangan sekali-sekali mencuri. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, periksa calon-calon bupati, calon legislatif segala macam itu. Tentukan bukan siapa yang hendak kamu pilih, siapa yang hendak kamu batalkan. Oke, terima kasih Bung Rocky.